Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun kawan menyaksikan. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan terkait isu aktual yang terjadi di tempat kerja atau instansi kantor pertanahan, kaitannya terhadap Wheel of Government. Kita ketahui bersama, Wheel of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam lingkup ruang koordinasi yang luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan manajemen program serta pelayanan publik. Sebagai pendekatan interagensi yang melibatkan sejumlah kelembagaan, salah satu kegiatan yang terjadi di kantor pertanahan adalah pendaftaran tanah lintas sektor. Sekilas tentang pendaftaran tanah lintas sektor, merupakan program pendaftaran sertifikat hak atas tanah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai program kerjasama lintas sektoral antara kantor pertanahan dengan dinas koperasi, dinas pertanian, maupun yang berkaitan. Rangkaian kegiatan pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah meliputi pembentukan kelompok kerja tingkat kabupaten, seleksi dan penetapan peserta program, penyuluhan pelaksanaan program, dan proses sertifikasi hak atas tanah. Kegiatan ini berjalan secara berkesinambungan setiap tahunnya dengan anggaran dan target yang telah ditentukan. Untuk melihat isu ini, kita menggunakan pendekatan APKL dan USG. APKL adalah singkatan dari aktual, problematik, khalayak, dan layak. Untuk mengetahui seberapa penting isu aktual tersebut, kemudian divalidasi dengan USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Urgency yaitu tingkat urgensitas masalah, seriousness tingkat keseriusan masalah, dan growth adalah tingkat pertumbuhan masalah. Untuk memvalidasi seberapa penting untuk isu tersebut kita bahas bersama. Dengan metode APKL yang menetapkan isu inti untuk kemudian akan dibahas lebih lanjut, telah diketahui bahwa pendaftaran tanah lintas sektor merupakan isu yang aktual, problematik, khalayak, dan layak, sehingga memenuhi kriteria. Isu ini kemudian dilanjutkan dengan validasi melalui USG. Berdasarkan scoring dengan skala Likert, urgensi memiliki skor 5, seriousness 5, dan growth 4, sehingga total skor 14 menunjukkan bahwa isu ini sangat layak untuk kita bahas bersama. Selanjutnya, kendala pada pendaftaran tanah lintas sektor kita kaji dengan fishbone diagram yang berkesinambungan. Diawali dengan kurangnya koordinasi sebagai permasalahan awal. Selanjutnya adalah kesulitan dalam menentukan lokasi dan membuat kegiatan keseluruhan menjadi terhambat. Lebih lanjut, kita telusuri isu pendaftaran tanah lintas sektor ini dengan analisis SWOT, meliputi strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength atau kekuatan dari program ini yaitu membantu UMKM mengakses permodalan dengan adanya kerjasama dengan instansi terkait seperti koperasi atau dinas pertanian, juga memudahkan permodalan melalui adanya sertifikat tanah. Selanjutnya adalah kerjasama lintas sektor itu sendiri, sehingga mempermudah koordinasi antar lembaga. Lalu keringanan biaya pendaftaran tanah yang biasanya cukup mahal dan memberatkan dipermudah dengan adanya program ini, sehingga target kegiatan
tidak kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya, weakness, kelemahan dari program ini yang ditemui di lapangan adalah perbedaan perencanaan kegiatan antar instansi, lalu kurangnya koordinasi, kesulitan menentukan lokasi, serta keterbatasan SDM. Akibat perbedaan perencanaan dan kurangnya koordinasi membuat penentuan lokasi dari setiap instansi berbeda-beda antara kantor pertanahan, dinas koperasi, dengan dinas pertanian. Selain itu, SDM yang terbatas membuat program dapat berjalan tergesa-gesa. Seperti kita lihat pada ancaman threats, program tidak berjalan maksimal karena waktunya sudah terbuang untuk penentuan lokasi saja, serta berpotensi salah sasaran, tidak sesuai dengan tujuan di mana mempermudah akses permodalan, sehingga apabila sertifikat telah jadi, tidak semua pemilik usaha UMKM menggunakannya untuk mengakses permodalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sasarannya tidak tepat. Satu lagi yaitu opportunities, peluang ke depan, yaitu program yang berkesinambungan dan potensi memperluas kerjasama lintas sektor. Jadi tidak hanya instansi yang sekarang kerjasama, dapat juga dikembangkan lagi. Selain itu, program ini terus berlanjut sehingga dapat dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Rekomendasi penyelesaian isu ini: 1. Kantor pertanahan dan instansi yang bekerjasama membuat forum yang membahas kegiatan tahun anggaran berikutnya sejak penentuan lokasi kegiatan. Jadi tidak tergesa-gesa, sejak tahun sebelum kegiatan sudah bekerjasama menentukan lokasi dan hal-hal yang perlu dibahas untuk kegiatan tahun berikutnya, sehingga ketika tahun anggaran sudah berjalan, tidak ada lagi miskoordinasi atau perdebatan untuk menentukan lokasi dan selanjutnya. Kemudian SDM yang bekerja diberikan pengarahan awal terhadap penentuan target supaya tidak salah sasaran, supaya setiap peserta pendaftaran tanah dapat memaksimalkan program ini. Perlunya SDM agar dibekali penguatan skill untuk melihat bahwa target-target ini dapat seluruhnya memaksimalkan akses untuk membuat penambahan modal. Jadi untuk UMKM yang sudah maju, sudah besar, sebaiknya tidak perlu lagi diikutkan program ini, karena nantinya akan tidak efektif. Sertifikat itu tidak akan dimanfaatkan untuk permodalan. Kemudian terakhir, mengikutsertakan lembaga atau instansi yang berpotensi mendukung kegiatan seperti bank daerah, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dan sebagainya. Semakin banyak instansi yang mendukung program ini ikut serta dalam kerjasama, maka diharapkan kegiatan akan semakin tepat sasaran dan berjalan dengan maksimal. Jadi saya cukup sekian. Terima kasih.